Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa bertemu kembali dalam kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia bersama dengan Kutaib atau buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kali ini kita akan memasuki halaman 17. Silahkan dibuka. Para pemirsa dan pendengar yang sudah punya PDF-nya, silahkan. Halaman 17. Di halaman 17 ini kita akan memasuki poin yang ketiga yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Apa itu poin yang ketiga, Mas Anjasyah? 3. Sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat, termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yang timbul dari kegamangan jiwa karena hati disibukkan oleh urusan-urusan yang memberatkan adalah dengan menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan yang selama ini membuatnya gelisah. Maka kemudian jiwanya menjadi tenang, semangatnya bertambah. Ya. Apa poin yang ketiga ini adalah sibuk dengan aktivitas bermanfaat. Apa? Sibuk dengan aktivitas bermanfaat. Perhatikan baik-baik. Aktivitas bermanfaat. Apakah hanya ibadah saja? Atau termasuk juga hal-hal duniawi? Ya, aktivitas bermanfaat itu mencakup urusan ukhrawi dan urusan duniawi. Urusan duniawi, urusan ukhrawi ma'ruf. Ngaji, itu kan urusan ukhrawi. Sholat, baca Quran, zikir, ya. Hal duniawi yang bermanfaat, apa contohnya, Mas? Olahraga. Apa lagi? Bantu orang. Kemarin kita ngapain? Budik damber. Budik Damber. damber. Apa artinya, Mas Ukasha? Budidaya ikan dalam ember. Itu hal duniawi. Ya. Jadi supaya kita itu hidupnya tenang, maka sibukkan kita dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Ya. Orang itu kadang-kadang gelisah karena kehilangan sesuatu. Ya. Atau karena yang dia miliki itu rusak. Ya, punya mainan rusak. Ya. Pedang-pedangannya patah. Siapa yang matahin, Mas Anjas? Dede. Ya. Jangan kita pikirin itu terus. Ya. Seakan-akan nggak ada mainan yang lain. Ya. Itu buat anak-anak. Kalau buat orang tua bagaimana? Ada orang tua punya anak 10. Punya anak berapa? 10. Satu meninggal dunia. Sedih atau tidak? Sedih. Wajar? Wajar. Masa orang meninggal anaknya ketawa-tawa, ya nggak wajar. Tapi jangan dia terus-terusan memikirkan yang meninggal itu karena dia masih punya berapa? 9. Mendingan dia menyibukkan diri untuk mengurus yang 9 itu. Nanti akan kegundah-gulanaan, akan kesedihan itu akan sirna. Menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Termasuk aktivitas yang bermanfaat adalah belajar. Nah, pertanyaannya, belajar ilmu agama atau ilmu umum, Abdullah? Dua-duanya. Jadi ada sebagian orang anti ilmu umum. Ya, udahlah, kita nggak usah belajar ilmu umum, nggak ada manfaatnya. Siapa bilang nggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya ilmu umum? Ada. Apa contohnya, Mas? Matematika. Emang kalau nggak tahu matematika bahaya nggak? Bahaya.
Ya. Kita bisa dibohongin sama siapa? Sama penjual yang kurang jujur. Ya. Kita beli berapa, dikasih kembalian berapa. Ya. Kalau kita nggak tahu, baru udah kasih duit 100.000, ya. Kita belinya cuma 1.000, ternyata dikasih kembaliannya berapa? Cuma 30.000, kita nggak tahu. Ya. Jadi ilmu umum pun bermanfaat, tapi jelas ilmu agama itu yang paling bermanfaat. Makanya anak-anakku, para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, maka isi pikiran kita dengan hal yang positif. Kadang-kadang ada sebagian anak yang mengeluhkan, saya kepikiran si Anu, saya nggak bisa menghilangkan bayangan tentang si Anu, sesuatu yang haram. Ya. Saya ingat terus sama akhwat Anu. Itu caranya adalah dengan mengisi otak kita. Itu kan pikirannya di otak ya. Mengisi otak kita dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Mikirin, murajaah. Makanya jangan malas murajaah. Ya. Coba Abi tanya, gelas itu kalau udah diisi air full itu apa artinya? Penuh. Bisa nggak dimasuki air lagi? Nggak bisa. Bisa tapi tumpah. Artinya keluar. Jadi otak kita biar nggak diisi hal yang negatif, isilah dengan hal yang positif. Otak kita biar nggak diisi kotoran, maka isilah dengan sesuatu yang bersih. Ya, lanjut, Mas Usama. Sebab ini juga dapat terjadi pada diri seseorang beriman atau yang bukan beriman. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan karena keikhlasan dan harapan akan pahala dari apa yang menyibukkan dirinya berupa ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan. Begitu juga dengan kebaikan yang dikerjakan. Nah, terus jika hal tersebut, ya, lanjut. Jika hal tersebut berbentuk ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Jika merupakan kesibukan atau kebiasaan dunia, maka dia mengiringinya dengan niat yang solih dan membantunya dalam beribadah kepada Allah. Hal tersebut sangat efektif dalam mengusir kesedihan dan keluh kesah. Bagus. Tadi Mas Usama ngasih contoh aktivitas dunia yang bermanfaat apa tadi? Olahraga. Sekarang saya tanya, orang kafir ada nggak yang pintar olahraga? Banyak. Orang kafir olahraga, orang beriman olahraga. Terus bedanya apa? Kalau orang beriman untuk tubuhnya sehat, untuk beribadah. Bagus. Kalau orang yang beriman itu niatnya bagus. Loh, orang kafir juga niatnya biar sehat. Iya, tapi sehat untuk apa? Kalau orang yang beriman dia niatnya saya berolahraga supaya sehat. Kalau sehat saya bisa beribadah dengan semangat. Ya, kayak Mas suka ngangkati apa? Barber. Itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mukuli adiknya ya nggak boleh. Ya. Kalau tujuannya adalah supaya kuat ngangkati piring, ya. Yang habis dicuci, ya. Atau ngangkati kardus air mineral, ya, supaya nggak ngerepotin pegawai koperasi. Nah itu berarti olahraganya bisa berpahala, Masya Allah ya. Tapi kalau misalnya niatnya untuk menjahili orang, maka olahraganya bisa mendatangkan dosa. Ya. Itulah yang membedakan. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang belajar ilmu umum, mungkin nggak dapat pahala? Caranya gimana? Contoh,
ilmu kedokteran. Itu ilmu umum atau ilmu agama? Umum. Bisa nggak orang belajar ilmu kedokteran dapat pahala? Bisa. Niatnya untuk menolong orang. Masya Allah, betul. Niatnya dia belajar ini supaya dia bisa membantu orang lain. Ayatnya apa? Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membantu kehidupan satu orang, bayangkan, maka dia akan seakan-akan telah menghidupkan orang. Ahyan nasa jami'a. Apa artinya Mas Anjasyah? Akan membantu kehidupan semua orang. Apalagi di masa-masa seperti ini, di masa wabah seperti ini, dokter, perawat itu adalah manusia-manusia yang sedang panen pahala. Ya. Ya, selanjutnya Mas Abdurrahman. Betapa banyak orang yang dirundung duka dan gelisah sehingga dia ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka obat mujarabnya adalah melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan membuatnya gelisah serta menyibukkan diri dengan pekerjaan dan tugas-tugas. Nah ini, jadi kalau misalnya kita itu sedih, ingat, ya ini biasanya nih Mas yang udah pada mondok ini, Mas Abdurrahman, Mas Ukasha, kadang-kadang kangen Abi, kadang-kadang kangen apa? Umi, kadang-kadang kangen Dede, ya. Apa? Biar nggak kangen atau biar hilang kangennya, ya sibukkan dengan hal yang bermanfaat, bukan main game, ya, bukan. Tapi sibukkan hal yang bermanfaat, olahraga, murajaah, ya, ya, Mas Abdullah. Dianjurkan agar perbuatan yang menyibukkan diri adalah yang sesuai dengan seleranya dan disenangi jiwanya. Maka dengan begitu lebih memungkinkan untuk mendatangkan manfaat yang dia maksudkan. Bagus. Nah sekarang kalau kita memilih aktivitas itu biar kita awet, pilih yang sesuai dengan selera. Ya misalnya masing-masing dari kita punya hobi. Ya, Mas Abdurrahman hobinya apa? Tidur. Ya jangan tidur. Apa hobinya Mas Abdurrahman? Baca. Mas Usama? Renang. Mas Ukasha? Mas Usama? Mas Ukasha? Enggak, yang paling disenangi apa? Main bola. Mas Anjasyah? Sama apa? Apa? Renang, ya. Sama mainan raket, ya, bulu tangkis, ya. Enggak apa-apa sih, bukan. Yang penting sesuatu yang disenangi itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Tapi jangan sampai nanti aku hobinya nonton film. Jangan. Ya. Membaca pun juga harus pilih-pilih yang bermanfaat, ya. Mas Bilal, kira-kira hobinya apa? Ya. Lari-lari ya, Nak, ya. Jadi, pilihlah hal-hal yang positif, yang bermanfaat buat kita semuanya. Intinya, sibukkan diri kita dengan hal yang positif, niscaya kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi, kalau kita punya kebiasaan jahil, ya, Mas Ukasha, ya, kalau punya kebiasaan jahil dengan tangan, maka gunakan tangan ini untuk hal yang bermanfaat. Apa itu hal yang bermanfaat? Nyuci piring, nyuci baju, ya. Jadi kalau lisan kita itu susah untuk dijaga, sering menyakiti orang lain, maka gunakanlah lisan itu untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk berikan nasihat sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.